Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Istana Dewa Pertumpahan Darah mengatur masing-masing planet yang tak terhitung jumlahnya di wilayah mereka, agar banyak makhluk hidup mereka menaruh kepercayaan pada dewa-dewa kuat tertentu. Setelah menempatkan gambar dewa di planet ini, mereka kemudian bisa memadatkan energi iman menjadi suatu item. Berbagai negara adikuasa kemudian akan melanjutkan dengan mengumpulkan barang-barang ini dan mengirimkan sebagian sebagai upeti ke atas. Namun, karena Legiun tidak dapat menembus setiap planet terakhir, karena kekurangan tenaga kerja, mustahil bagi mereka untuk benar-benar mengendalikan proses ini. Karena itu, tidak jarang bagi banyak negara adidaya Dewa Dunia untuk menyebarkan akarnya lebih dalam di banyak planet. Mereka kemudian akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan energi iman, yang merupakan tugas yang sangat kompleks. Adapun orang lain yang mencari iman, mereka harus cukup berani untuk mencuri energi iman langsung dari sebuah planet. Meski begitu, terpikat oleh keinginan mereka untuk menjadi dewa dunia, banyak dewa tahap akhir, atau bahkan dewa puncak, akan berkomitmen untuk risiko ini. Akibatnya, kontrol yang cukup atas sebuah planet diperlukan untuk memastikan bahwa energi iman tidak dicuri. Dunia Klansia adalah contoh yang bagus. Setelah Sueying menggenggam Mirage Deity Heart, ia mampu memblokir transmisi energi iman dari dunia Klansia ke dunia luar, yang membuat Dewa Dunia dari kuil Dewa Bumi cemas, bahkan membuatnya pergi sebagai sejauh mengirim avatar dewa turun dengan harapan mendapatkan kembali energi iman. Energi iman dikenal bahkan lebih berharga daripada kristal dewa. Atau begitulah halnya bagi semua orang kecuali orang-orang seperti Sueying, jika tujuan seseorang adalah untuk menjadi eksistensi yang kuat, mereka sama sekali tidak akan menyerap energi iman. Namun, sebagian besar dewa dunia lainnya benar-benar bersedia melakukannya, karena itu akan membantu mereka dalam kultivasi mereka. Jika seseorang seperti Sueying menggunakan energi iman, dia bisa dengan mudah mengolah Luminusun ke batas keempat, dan dia bahkan akan menjadi dewa dunia tahap ketiga. Energi Fight meminjamkan dirinya untuk membawa perubahan kualitatif dalam kultivasi seseorang. Sarang iblis banyak iblis mengendalikan total 32 bintang. Mengapa energi iman yang mereka kumpulkan begitu menyedihkan? Kalau begitu, Sueying mencibir. Alasannya dicatat di atas. Jenderal Mo mulai. Para bintang di bawah kekuasaan mereka melihat kasus-kasus dewa sering mencuri energi iman mereka, sementara perang skala besar di masa lalu mengakibatkan pengurangan populasi manusia. Sueying menghela nafas. Semua bintang-bintang di bawah kendali mereka melihat hal-hal seperti itu sering terjadi, katamu? Bukankah mereka sangat disayangkan? Jenderal Mo, apakah kamu pernah pergi untuk menyelidiki? Bisakah kamu mengonfirmasi bahwa laporan mereka benar? Petik 2. Jenderal Mu tanpa daya menjawab, itu. Wilayah timur dari prefektur Laut Tenang ini begitu luas, dan ada begitu banyak planet di dalamnya. Bahkan jika aku mengunjungi masing-masing planet itu satu persatu, apakah aku bahkan dapat melakukan penyelidikan yang tepat? Bisakah aku membalikkan waktu di setiap planet? Hal seperti itu tidak mungkin. Namun, jangan khawatir, intel kami lengkap. Dengan setiap laporan berisi nama siapa yang pergi untuk mengumpulkan energi kepercayaan setiap planet. Petik 2. Sueying mencibir. Yang mulia benar-benar relatif lemah dalam hal pengelolaan berbagai strata milik Istana Dewa Pertumpahan Darah. Namun, tempat-tempat seperti Nest of Myriad Devils yang berani menjadi terlalu berlebihan dalam bagaimana mereka menangani masalah-masalah seperti itu masih merupakan minoritas. Sebagian besar negara adikuasa lainnya tidak akan pernah berani begitu muka. Bagaimanapun, Nest of Myriad Devils mengandalkan Ying Guliang, serta Jenderal Mo yang menutup mata pada bisnis mereka, memungkinkan mereka untuk melaporkan upeti energi iman yang jauh lebih rendah dari apa yang diharapkan dari mereka. Baik, aku akan membawa gulungan-gulungan ini bersamaku, kata Sueying. Tidak ada masalah dengan itu, kan? Tentu, jawab Jenderal Mu. Ayo pergi, Sueying melambaikan tangannya untuk menyimpan batang kayu pada orangnya. Segera setelah dia meninggalkan aula istana, sebuah kapal Zamrud besar muncul di udara, di mana Sueying dan sekelompok besar bawahannya kemudian terbang ke Zhou. Kapal terbang Starfield terbang dengan kecepatan tinggi, dengan cepat menghilang ke cakrawala.
Jenderal Mo menyaksikannya berangkat dari jauh. Jenderal, apakah Yang Mulia berencana untuk mengumpulkan energi iman untuk dirinya sendiri? Seorang lelaki tua berjanggut panjang bertanya. Dewa dunia Ying yang berbisa dan Ying Guliang telah mengisi kantong mereka dengan energi iman untuk waktu yang sangat lama. Menambahkan semuanya, mereka seharusnya mengumpulkan energi iman dengan nilai perkiraan 800 juta kristal dewa. Jenderal Mo mencibir. Namun, bahkan Ying Guliang harus mendistribusikan sebagian ke itu kepada para pejabat yang bertanggung jawab di Istana Dewa Pertumpahan Darah, sehingga pasangan saudara dan saudari itu kemungkinan hanya memiliki sekitar 500 juta kristal senilai energi dewa. Aku pribadi tidak punya cara untuk berurusan dengan orang-orang itu, tetapi Yang Mulia, Dongbo. Hehe, Yang Mulia meminta Yang Mulia mendukungnya. Tidak ada dukungan yang lebih baik dari yang dimiliki siapapun, kata Jenderal Mo. Hal-hal seharusnya menjadi menarik. Kapal terbang Starfield melewati lorong ruang waktu, bergegas ke Nest of Myriad Devils. Nest of Myriad Devils mengambil bentuk banyak gunung besar di tengah-tengah langit berbintang yang luas. Gunung-gunung ini sangat tinggi sehingga masing-masing menempati area lebih dari beberapa ratus juta kilometer. Ada juga kabut hitam yang menyelimuti pegunungan, dan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya merayap di dalamnya. Dewa yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, dan bahkan sejumlah dewa dunia. Secara total, ada 5 dewa dunia tahap 2, kebanyakan dari mereka berspesialisasi dalam racun hexing. Lagi pula, dewa dunia Ying berbisa dikenal sebagai ahli terkuat dalam hal meracuni racun di seluruh prefektur Laut Tenang, dan sejumlah besar zat beracun di dalam sarang iblis-iblis menjadikannya lokasi yang benar-benar tepat untuk meneliti racun hexing. Cepat, lihatlah. Ini kapal terbang Starfield. Itu kapal terbang Starfield. Kirim laporan untuk dikuasai, cepat. Stratifikasi sosial dalam Nest of Myriad Devils cukup ketat. Segera, Dewa Dunia Ying berbisa sendiri terbang keluar dari istana besar. Di sisinya adalah bawahan pendek, dan di belakangnya adalah sekelompok tahap 2 dan tahap 1 Dewa Dunia. Adapun dewa, ada begitu banyak sehingga mereka praktis tak terhitung. Dari pandangan sekilas, sepertinya ada lebih dari 100 juta dewa bersamanya. Nest of Myriad Devils tampaknya cukup tirani. The Venomous Ying World Deity menyaksikan dengan mencibir. Di kejauhan, sebuah kapal terbang Starfield yang sangat besar menghancurkan kehampaan untuk terbang. Di sana di mana barisan demi barisan prajurit lapis baja hijau berdiri di geladak kapal ini, masing-masing dari mereka menampilkan aura yang kuat. Bagaimanapun, semua yang terakhir mencapai kekuatan tempur dewa dunia baru. Meskipun hanya ada 2000 tentara di kapal ini, aura kolektif yang mereka pancarkan benar-benar melampaui ratusan juta dewa di bawah ini. Ini adalah perbedaan kualitatif antara pasukan Istana Dewa Pertumpahan Darah dan sekelompok pasukan dari semua tempat. Hua gelombang para prajurit lapis baja hijau dengan cepat terbang untuk menempati ruang kosong, dan kapal terbang Starfield segera menghilang. Sui Ying terbang untuk berdiri di garis terdepan Legiun, bersama dengan Jing Qiu, Dong Bo Yu, King Yao, dan Si Wei. Berani aku bertanya, utusan supervisor, mengapa kamu datang? Dewa dunia yang berbisa Ying mengejek. Aku telah mencapai pada saat yang genting dalam kultivasi aku, jadi kecuali kamu ada di sini dalam masalah penting, aku khawatir aku tidak bisa menemani kamu. Ying berbisa, teriak Sui Ying. Setelah menyelidiki pengumpulan energi iman, aku menemukan bahwa jumlah energi iman yang kamu kirimkan ke atas sangat kecil. Aku ingin kamu membawa setiap orang terakhir yang bertanggung jawab atas pengumpulan di Nest of Myriad Devils kamu. Aku ingin menginterogasi mereka masing-masing. Petik 2. Mereka semua mati, jawab Dewa Dunia Venomous Ying dengan santai. Semua mati, Sui Ying mengerutkan kening. Kamu mengendalikan 32 lapangan bintang, dengan begitu banyak planet di bawah pemerintahan kamu, namun kamu ingin aku percaya bahwa setiap 1 juta dari para dewa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan iman semuanya mati? Aku bilang mereka sudah mati. Dewa dunia yang berbisa Ying menghela nafas. Aku sedang meneliti racun hexingku, dan kesalahan yang ceroboh di pihakku menyebabkan racun eksperimental menyebar, mengirim dewa yang tak terhitung jumlahnya ke kematian mereka. Jika mereka mati, mereka mati. Utusan penyelia, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Petik 2.
Bisakah dia benar-benar mengirim orang-orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan itu? Dia tidak akan menyerahkan satu pun. Sudah cukup untuk menyelidiki salah satu dari orang-orang itu secara menyeluruh, atau bahkan hanya untuk membalikkan waktu untuk melihat apa yang terjadi di banyak planet, dan kebenaran akan dengan mudah keluar. Karena itu, dia sudah memutuskan untuk tidak menyerahkan satu pun dari mereka. Sui Ying mencibir setelah memahami situasinya. Sebanyak 1 juta dewa bertanggung jawab untuk mengumpulkan energi iman, namun setiap yang terakhir mati. Sungguh hasil yang ajaib. Kamu mungkin percaya kebohongan itu, tetapi aku tidak. Aku ragu salah satu pejabat yang bertanggung jawab di Bloodset God Palace akan menerimanya juga. Petik 2. Jika kamu tidak ingin mempercayainya, tidak ada yang bisa aku lakukan mengenai hal itu. Itu hanya kenyataan, jawab Dewa Dunia Venomous Ying. Jika kamu benar-benar tidak mempercayai aku, kamu dapat melanjutkan dan mencari Nest of Myriad Devils ini sesuka hati kamu. 1 juta dewa, dan mereka semua mati. Mungkinkah ada kebetulan sebesar itu? Sui Ying meraung. Alasanmu, Dewa Dunia Ying berbisa, melampaui keyakinan. Aku khawatir aku hanya bisa menangkapmu dan mengirimmu ke Bloodset God Palace. Di sana, kamu akan diinterogasi untuk mencari tahu kebenarannya. Dengarkan perintah aku, Komandan Bailey, tangkap Dewa Dunia Ying yang berbisa dan kirim dia ke Istana Dewa Pertumpahan Darah untukku. Dewa Sarang Iblis-Iblis, jangan mencoba untuk melawan. Siapapun yang menolak, akan diadili karena tidak mematuhi Istana Dewa Darah dan akan dihukum mati. Petik 2. Ya, Komandan Bailey Sang mengakui. Semua bawahannya mengungkapkan niat membunuh di mata mereka, satu demi satu. Ini akan menjadi pertempuran pertama yang akan mereka ikuti setelah bergabung dengan penjaga pribadi Sui Ying. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba memotong kekosongan. Orang yang memiliki suara itu adalah pria pendek yang berdiri di sebelah Dewa Dunia Ying yang berbisa. Sui Ying melihat ke atas. Pria pendek ini berpakaian hitam, dan suaranya cerah saat dia berkata, "Yang Mulia Dongbo, aku telah datang di bawah perintah Tuan Klan aku." Tuan klanmu, Sui Ying melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya. Kecuali aku salah, kamu adalah Dewa Dunia Dong Xiao, dan Tuan klanmu adalah Raja Wu Chen, kan? Memang, pria pendek itu terkekeh. Raja Wu Chen adalah Dewa Dunia 4 tahap 4 dan salah satu murid guru prefektur Gunung Bambu. Namun, secara luas diketahui bahwa Raja Wu Chen benar-benar asyik dalam kultivasi pribadinya, jadi sepertinya tidak masuk akal bahwa ia akan mengirim seseorang untuk melindungi Dewa Dunia Ying yang berbisa. Sui Ying bingung pada pergantian peristiwa ini. Bawahan Sui Ying mulai ragu setelah mendengar itu. Dewa Dunia tahap 4 sekarang terlibat. Setiap tahap 4 Dewa Dunia bisa menjadi tuan dari wilayah manapun ia ditemukan. Siapapun akan merasa tertahan ketakutan dan ragu-ragu memikirkan mereka. Betul, aku datang atas perintah Raja Wu Chen. Pria pendek itu tertawa. Aku juga berpikir masalah ini tentang energi iman adalah kesalahpahaman. Kami hanya duduk dan menyelesaikan kesalahpahaman, bukan begitu? Yang Mulia Dongbo, bagaimana kalau memberi muka kepada Tuan Klan aku? Petik 2. Apakah Raja Wu Chen yakin dia ingin campur tangan dalam masalah ini? Sui Ying mengerutkan kening. Permusuhan yang ia bagikan dengan Venomous Ying bukanlah rahasia. Sekarang Raja Wu Chen berani turun tangan, berusaha melarang dia melakukan pembalasannya. Bukankah itu masalahnya bahwa dia mengabaikan Sui Ying sepenuhnya? Mengapa Raja Wu Chen, yang selalu sangat marah dan fokus pada kultivasi, melakukan hal seperti itu? Karena Raja telah mengatakan hal itu, dia secara alami ingin campur tangan. Pria pendek itu mengerutkan kening. Apakah kamu berencana untuk tidak memberinya muka, Yang Mulia Dongbo? Kesamping, Dewa Dunia Ying berbisa mengeluarkan cemoohan. Dewa Dunia Ying yang berbisa diduga telah mencuri sejumlah besar energi iman selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, jutaan orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan upeti energi iman semuanya mati. Situasi seperti itu terlalu aneh, jadi aku harus membawanya kembali ke Istana Dewa Pertumpahan Darah untuk diinterogasi, kata Sui Ying dengan dingin. Dewa Dunia Dong Xiao, akan lebih baik jika kamu pergi sekarang. Pria pendek itu terkejut, dan Dewa Dunia Ying yang berbisa sama terkejutnya. Kamu berani? Pria pendek itu langsung marah. Kamu benar-benar berani menantang Tuan Klan aku?
Tuan klanmu, kamu telah meminta aku untuk memberinya muka ketika dia tidak menunjukkannya kepada aku. Mata Sue Ying mengkhianati amarahnya. Semuanya, lanjutkan. Iya nih. Komandan Bailey Sang segera mengakui perintah itu. Hong. Komandan Bailey, komandan 10 tim lainnya, dan para prajurit mulai mengaktifkan segel pada set baju besi mereka. Untuk saat itu, pasukan besar bertindak seperti satu kesatuan. Pada saat yang sama, Komandan Bailey meretas dengan gritaksnya, yang mengikuti lengkungan besar di langit untuk menebas lawan-lawannya dengan ganas. Hong sangat lama, kapak itu diikuti oleh kekuatan seluruh pasukan. Sebenarnya, serangan ganas yang ia kirimkan ini telah mencapai tingkat tahap ketiga Dewa Dunia. Kapak itu merobek langit, dan dalam sekejap, kapak itu muncul tepat di depan Dewa Dunia Ying yang berbisa. Menanggapi hal itu, sosok Dewa Dunia Ying yang berbisa tiba-tiba membesar hingga sangat besar. Ekornya meliuk-liuk dan memutar, dan pengawal pribadi Sue Ying yang terdiri atas 2000 tampak tidak lebih dari semut di depannya. Setengah bagian atas tubuhnya tetap humanoid, dan trisula beracun Titanic telah muncul di tangannya. Pada saat yang sama, kabut hitam yang sebelumnya mengelilingi Nest of Myriad Devils datang bergulung ke depan untuk membungkus tubuhnya. Ini adalah wilayahnya, yang dibentenginya dengan meletakkan sejumlah arai, memperkuatnya selama bertahun-tahun. Kekuatan tempurnya di sini jauh lebih kuat dari biasanya. Biasanya, dia tidak bisa bertarung langsung. Tetapi selama dia tetap berada di dalam wilayahnya, kecakapan tempurnya dalam pertempuran jarak dekat jauh lebih besar. Setiap tindakan yang dia lakukan didukung oleh kekuatan luar biasa. Sekram, Dewa Dunia Ying berbisa melemparkan ekornya. Hua! Ekor bergerak melalui kekosongan di sepanjang busur dengan cara tirani, mencegat kapak yang masuk. Saat melihatnya, ekspresi Komandan Bailey sedikit berubah. Pada saat yang sama, semua prajurit, termasuk dia, mundur sedikit di bawah serangan balasan. Sue Ying mengerutkan kening. Cara aku mendengarnya, Ying berbisa ini seharusnya tidak ada gunanya dalam pertempuran jarak dekat, karena spesialisasinya adalah racun beracun. Untuk berpikir dia benar-benar bisa melawan pasukan berkekuatan ribuan ini, dan bahkan mendorong mereka kembali. Sepertinya arai yang diletakkan di wilayahnya telah benar-benar memperkuatnya sedikit. Petik 2. Lagi. Kelilingi dia. Komandan Bailey, dia membawa serta tentara di bawah komandonya di bawah serangan bersama. Kamu semua bisa tersesat, Dewa Dunia Ying berbisa melambaikan trisula beracun dalam serangan buas perkasa. Setelah tumbukan, penjaga pribadi dibubarkan di semua tempat. Para prajurit biasa telah terlempar ke belakang, menabrak batu-batu gunung dari Nest of Myriad Devils yang jauh, sementara beberapa di antaranya terlempar jauh ke dalam kehampaan. Meski begitu, dengan peningkatan susunan pasukan yang disediakan oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah, orang-orang ini dengan kekuatan tempur Dewa Dunia baru semuanya bisa menampilkan kekuatan Dewa Dunia yang sejati. Dampak dari serangan yang baru saja mereka terima ini telah menyebar melalui seluruh arai, memungkinkan semua orang untuk tetap tidak terluka. Yang mulia, Dewa Dunia Ying berbisa ini terlalu kuat dalam pertempuran jarak dekat. Kami tidak bisa menghadapinya, Komandan Bailey dengan cemas mengirim pesan. Penjaga pribadi Sue Ying hanya bisa menyamai kekuatan dari Dewa Dunia tahap ketiga biasa. Tapi sekarang, di bawah efek penguatan susunan yang ditetapkan di wilayahnya, Dewa Dunia Ying yang berbisa bisa melepaskan kekuatan tirani yang sebanding dengan tahap ketiga Dewa Dunia yang paling kuat. Apalagi pasukan tunggal ini, bahkan dua seperti itu akan mampu bertarung paling banyak, tapi mereka masih tidak bisa berharap untuk menangkapnya. Aku adalah anggota Istana Dewa Pertumpahan Darah juga, dan aku memiliki posisi resmi peringkat kelima. Dongbo Sue Ying, kamu hanya seorang utusan penyelia, kamu tidak memiliki hak untuk menangkap aku. Dewa Dunia yang berbisa Ying berdiri di kekosongan, ekornya yang sangat besar menyapu dari kiri ke kanan dengan keras untuk menghancurkan tentara-tentara itu kembali sementara dia mencibir Sue Ying. Ini dimaksudkan sebagai pertengkaran. Posisi Sue Ying benar-benar tidak luar biasa. Bahkan dia tidak memiliki wewenang untuk menghukum Dewa Dunia dengan posisi resmi peringkat kelima. Pada saat yang sama, jika dia benar-benar akan menangkapnya dan membawanya kembali ke Istana Dewa Pertumpahan Darah,
dan jika interogasi menentukan bahwa dia benar-benar tidak melakukan kejahatan, Sue Ying akan dihukum sebagai gantinya. Namun, jika dia melakukan kejahatan, masalah kecil tentang dirinya yang melanggar aturan akan diabaikan. Masalahnya, bagaimanapun, adalah pasukannya tidak bisa menangkap Dewa Dunia Ying yang berbisa. Dongbo Sue Ying, bawahanmu tidak cukup kuat, namun mereka masih berani datang untuk mencoba dan menangkapku? Sosok besar Dewa Dunia Ying berbisa memandang ke arah kelompok tentara seolah-olah mereka adalah semut. Kultivasi aku terfokus pada racun hexing, dan aku sudah lama mengubah tubuh aku menjadi racun hexing. Selain itu, aku memiliki susunan ini di sini, di Nest of Myriad Devils. Apakah kamu benar-benar berpikir diri kamu mampu berurusan dengan orang seperti aku? Petik 2. Memegang tubuh beracun, memperkuat dari susunan sarang iblis-iblis? Petik 2. Tanpa peringatan, Sue Ying mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya yang tampak selembut batu giok tiba-tiba mengembang dengan eksplosif. Dalam beberapa saat, itu mencapai panjang sekitar 500.000 kilometer. Itu merobek kekosongan dengan kekuatan besar. Harus dinyatakan bahwa Time Immemorial Body akan mengubah setiap partikel satu tubuh menjadi Time Immemorial World. Setiap partikel terakhir yang membentuk tubuhnya dengan demikian pada dasarnya akan menjadi dunia yang abadi. Setelah pengguna mencapai tahap kesuksesan besar, seberapa besar tubuh mereka? Satu jari kemungkinan besar akan menjadi beberapa ratus juta kilometer. Secara alami, Sue Ying baru saja melatih Time Immemorial Body-nya ke tingkat ke-6, tetapi jika dia benar-benar membawa tubuh dewa ke ukuran sebenarnya, itu akan menjadi besar tanpa diragukan lagi. Setelah mengembangkan lengannya, dia menamparkan menggunakan telapak tangannya, 5 jarinya tampak seperti 5 pilar yang menahan langit. Pada saat yang sama, aliran cahaya putih mulai berputar di sekitar jari-jari itu, memberi mereka penampilan yang murni dan suci seperti kristal transenden. Haha, itu menyedihkan, Yang Mulia Dongbo. Ini bukan tentang siapa yang dapat membuat telapak tangan mereka lebih besar. Dewa-dewa dunia yang beracun tertawa, suaranya bergema di seluruh kehampaan. Namun, dia tampaknya tidak memberikan keraguan, dia dengan kejam mengayunkan ekornya yang besar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu menyerang langsung ke telapak tangan besar. Peng! Telapak tangan besar yang tampaknya menghalangi kekosongan menamparkan, sementara ekor dewa dunia yang beracun Ying mengayun. Segera, keduanya bentrok. Telapak tangan raksasa itu berhenti sejenak tidak lebih dari sebelum menyerang dengan perasaan penindasan yang bahkan lebih ganas. Mata Venomous Ying World Deity melebar saat melihat. Itu tidak mungkin, dia gagal melarikan diri tepat waktu, dan dengan suara peng, telapak tangan besar itu langsung mengenai dia, mengirimnya terbang kembali ke pegunungan tinggi Nest of Myriad Devils. Telapak tangan itu begitu kuat sehingga meninggalkan bekas besar di gunung yang menjulang tinggi. Sementara batu yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan ke segala arah. Apa? Pria pendek, Dewa Dunia Dong Xiao, mata membelalak saat melihat. Dia sepertinya tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya saat dia berbalik ke Dewa Dunia Ying yang berbisa. Meskipun telah diperkuat oleh Nest of Myriad Devils, dia sebenarnya telah ditampar kembali ke gunung. Di belakangnya, Dewa Dunia milik sarang iblis-iblis, dan ratusan juta dewa semuanya tak percaya. Dan bukan hanya mereka, bahkan bawahan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.